Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mu'alah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz, semangat pagi. Pada pagi ini alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita kembali dalam pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ustaz doakan mudah-mudahan anak-anak Ustaz sehat selalu bersama keluarga. Kemudian lancar dalam aktivitas sehari-hari. Allahumma amin. Anak-anak Ustaz, pada pagi ini kita masih belajar tentang tema Aku Anak Soleh dengan subtema yaitu menghormati dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Nah, Ustaz, sebelumnya mari kita awali pembelajaran basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, Ustaz, apakah itu hormat? Ya. Hormat adalah sikap atau perbuatan yang menandakan rasa menghormati, takzim, hikmat, dan sopan. Itulah arti daripada hormat. Terus, apakah itu patuh? Patuh yaitu sikap atau perbuatan suka menurut, taat atau disiplin terhadap perintah, aturan, dan sebagainya. Nah, Ustaz, itulah pengertian hormat dan patuh. Jadi, kalau hormat dan patuh kepada kedua orang tua berarti kita harus mempunyai perbuatan sikap yang positif, sikap yang santun kepada kedua orang tua. Anak Ustaz, yang pertama adalah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Baik, anak-anak Ustaz, mari sejenak kita tekurkan kepala, anak-anak Ustaz. Kita tundukkan kepala, kita merenung. Coba kita bertanya, kita ingat masa lalu tentang kasih sayang orang tua kita. Nah, anak Ustaz, mari kita bertanya. Siapakah yang mengurus ketika antum masih bayi dan kanak-kanak? Coba renungkan anak Ustaz. Renungkan dalam hati yang sangat dalam. Kita ingat semuanya. Apa-apa yang telah dilakukan itu. Apa yang kita rasakan. Kemudian siapakah yang harus bangun malam menggantikan bapak antum dan memberi antum susu? Siapa pula yang menjaga antum sepanjang hari agar antum merasa nyaman? Nah, siapa juga yang menyuapi antum ketika makan serta mengajari antum berbicara dan berjalan? Anak-anak Ustaz, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang terkait dengan perbuatan atau kasih sayang seseorang kepada kita semuanya. Kasih sayang itu tidak pernah luntur. Jasa itu sangat banyak sekali buat kita semuanya. Anak-anak Ustaz, pasti kita semuanya sepakat untuk menjawab bahwa semua itu dilakukan oleh orang tua kita, terutama ibunda kita yang tersayang.
Anak-anak Ustaz, ibumu yang mengandung, melahirkan, mengasuh, dan memberimu kasih sayang. Sementara ayahmu yang bekerja keras, yang malang, tanpa kenal lelah, mencucurkan keringat, membanting tulang, semuanya dilakukan untuk mencari nafkah, mencukupi semua kebutuhanmu dan keluargamu. Semua itu dilakukan agar anaknya menjadi anak yang soleh, anak Ustaz. Iya, di anak soleh. Anak Ustaz, sekali lagi mari kita merenung. Sekarang sudah berapa jasa-jasa mereka pada kita, dan mungkin masih banyak lagi jasa untuk mengantarkan antum nanti menjadi orang yang sukses, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berguna bagi bangsa maupun agama. Nah, anak Ustaz, maka jangan lupa ketika antum nanti sudah besar, maka tidak ada lain yang harus kita lakukan. Kita harus hormat, patuh kepada mereka. Kita harus membalas budi mereka. Jadi untuk membalas budi, yaitu mengungkapkan rasa syukur dan melakukan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan mereka, membahagiakan mereka. Anak-anak Ustaz, ungkapan syukur karena antum memiliki orang tua yang baik hati. Sekali lagi, ungkapkanlah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ayah bunda kita sudah banyak berjasa kepada kita. Kita memiliki orang tua yang sangat kasih sayang kepada kita, yang sangat berjasa kepada kita, yang banyak budi baik pada kita semua. Kasih sayang mereka harus kita ganti dengan menghormati dan mematuhinya. Anak-anak Ustaz, bagaimana caranya yang harus kita lakukan? Yaitu menghormati orang tua dilakukan dengan sikap sopan dan santun. Ketika berbicara kita harus sopan, ketika bersikap harus santun. Jauhilah berbicara keras dan bersikap kasar kepada mereka. Itu dah ada salah satu cara menghormati kepada kedua orang tua kita. Jangan kita melakukan sebaliknya, karena perbuatan yang sebaliknya itu adalah merupakan perilaku durhaka, dan Allah tidak menyukai anak yang durhaka. Nah, anak Ustaz, mematuhi berarti melaksanakan perintah dan nasihatnya. Ketika orang tua menyuruh kita sholat, maka kita harus melaksanakannya. Ketika kita disuruh belajar, maka kita harus belajar. Karena apa, anak-anak Ustaz? Semua perintah dan nasihat orang tua adalah kebaikan dan kebaikan. Untuk kebaikan kita semuanya. Jika kita patuh, kita melaksanakannya. Nah, anak Ustaz, mungkin kita semuanya pernah mendengar tentang kisah Malin Kundang, si anak durhaka. Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibunya, kepada orang tuanya. Begitulah nasib bagi anak yang tidak hormat kepada orang tuanya. Akibatnya apa, anak-anak Ustaz? Akibatnya mereka hidupnya sengsara dan menderita. Walaupun ini tentang kisah Malin Kundang ini merupakan kisah yang belum tentu kebenarannya, kan tetapi banyak sekali anak-anak Ustaz contoh-contoh dalam kehidupan kita ini. Bagaimana akibat orang yang tidak patuh, bagaimana akibat orang yang durhaka kepada kedua orang tua.
dia akan mengalami kehidupan yang sengsara, yang celaka, baik di dunia maupun anak-anak Ustaz. Allah pernah mengingatkan kembali kepada kita di dalam surat Luqman ayat 14, surat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan wa fisaluhu fi 'amayn anishkur li wa liwalidayya ilaikal masir. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepadamu manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah, kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kalian kembali. Anak Ustaz yang soleh dan solehah, banyak sekali contoh atau sikap patuh dan menghormati kedua orang tua yang bisa kita lakukan untuk membalas budi mereka, untuk supaya mereka merasakan bahagia dan senang. Apa itu perbuatan yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah patuh dan taat bila kita dinasihati. Jadi kita harus patuh, taat bila dinasihati. Selama nasihat itu benar, selama nasihat itu baik, dan pasti nasihat orang tua itu sangat berguna dan baik bagi kita semua. Kemudian rajin sholat, mengaji dan belajar untuk memenuhi harapannya. Rajin sholat, mengaji dan belajar. Ini perbuatan yang sangat mulia yang bisa menjadikan kita, mengantarkan kita masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai. Kemudian membantu di rumah sesuai kemampuan kita. Karena banyak sekali pekerjaan orang tua yang harus mendapatkan perhatian dari kita. Orang tua kita tidak pernah berhenti dari pagi sampai sore, bahkan sampai full 24 jam. Mereka banyak sekali pekerjaan di rumah. Oleh karena itu, maka sepatutnya kita membantu apa yang bisa kita lakukan. Nah, Ustaz, kemudian selalu ingat dan mendoakannya, dan ini sangat penting sekali anak Ustaz. Misalnya selesai sholat, kita berzikir, setelah itu kita ungkapkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan mereka. Ataupun di waktu-waktu yang lain kita bisa melakukan doa itu, tidak hanya ketika selesai sholat. Anak-anak Ustaz, pasti kita semua tahu apa doa itu. Doanya adalah Allahumma ufirli wali walidayya wa rabbayani shaghir. Anak Ustaz yang dirahmati Allah, yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua adalah hormat dan patuh kepada guru. Ini juga banyak sekali guru kita itu orang yang sangat berjasa kepada kita semuanya. Merekalah yang mengajari kita bisa membaca, menulis, berhitung, mengajari kita banyak keterampilan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di rumah, dan ini kita dapatkan ketika kita sekolah bersama guru kita. Dan anak-anak Ustaz, kita tahu bahwa guru kita adalah orang tua kita juga.
namun mereka adalah orang tua kita di sekolah. Oleh karena itu anak-anak Ustadz, guru kita sama dengan orang tua kita. Perlakuan kita sama kepada kedua orang tua kita. Kita harus menghormati, kita harus patuh, kita harus melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan kepada mereka. Anak-anak Ustadz, contoh yang bisa kita lakukan untuk menghormati mereka. Ini adalah cara untuk menghormati mereka. Di antaranya adalah mengucapkan salam, bersalaman ketika bertemu, kemudian senyum, kemudian berbicara kepada guru dengan suara yang pelan tapi jelas. Menyimak penjelasan guru ketika kita sedang belajar atau ketika mereka sedang menerangkan pelajaran. Kemudian melaksanakan piket yang sudah ditentukan. Mengerjakan tugas-tugas pelajaran sekolah, membuat PR dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Nah, Ustaz, itulah beberapa contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan juga kepada guru. Mereka itu adalah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Sehingga insya Allah ketika nanti kita menjadi orang yang sukses, mereka itu adalah orang yang sangat berjasa dan tidak terlepas dari jasa-jasa mereka. Mari kita doakan mereka. Mudah-mudahan ayah bunda kita, guru kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran untuk terus membimbing kita, memberikan ilmu kita, memberikan kasih sayang kepada kita. Mudah-mudahan mereka dimasukkan ke surganya karena banyak jasa-jasanya, dan tentunya kita nanti bisa berkumpul bersama-sama di surganya. Allahumma amin. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat Ustaz sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.